Om Swastiastu. Selamat pagi, saya ucapkan untuk Ibu Niputunita Anggraini SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Dan selamat pagi untuk semua rekan-rekan yang sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Sebelum kami melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputumia Yuli Arini, absen 33. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Wahyuni, absen 34. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang pembuatan rilis berita. Nah, di dalam pembuatan rilis berita, terdapat sub-sub pokok materi yang akan kami bahas, diantaranya yang pertama ada pentingnya menjaga hubungan dan reputasi perusahaan. Yang kedua, ada pengertian dan subjek rilis berita. Yang ketiga, ada syarat-syarat rilis berita yang baik. Yang keempat, ada rilis berita dan krisis komunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada perencanaan dan penyusunan rilis berita. Baik, selanjutnya saya Niputumia Yuli Arini akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga hubungan dan reputasi perusahaan. Perusahaan perlu menjaga dan menjalin komunikasi dengan lingkungannya karena penyebaran informasi yang luas dan tepat bisa berdampak positif terhadap kemajuan dan reputasi atau citra perusahaan. Semakin luas dan harmonis hubungan perusahaan dengan lingkungannya, maka perusahaan akan semakin memiliki kekuatan untuk semakin bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Hubungan yang bermanfaat bagi perusahaan perlu terus dibina karena akan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selain laba, perusahaan memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan harmonisasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, menjalankan hak dan kewajiban dengan baik akan meningkatkan reputasi kepercayaan terhadap perusahaan. Misalnya, mempublikasikan penghargaan award yang diterima oleh perusahaan dan pegawai, pengembangan jenis layanan, perluasan area bisnis, perluasan gedung, dan lain sebagainya. Semua aktivitas perusahaan yang layak diketahui publik sebaiknya dipublikasikan melalui media massa. Dengan demikian, komunikasi antara perusahaan dengan publik terjaga dengan baik. Selanjutnya, ada pengertian dan subjek rilis berita. Rilis berita merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui media publik atau surat kabar. Rilis berita berupa informasi atau berita singkat yang merupakan sebagian kecil dari keseluruhan berita yang dimuat dalam suatu surat kabar. Rilis berita harus mengandung informasi yang layak untuk disiarkan secara luas dan memiliki potensi untuk menarik perhatian publik. Rilis berita dapat dilengkapi dengan gambar atau foto agar lebih menarik. Rilis berita dipergunakan untuk menginformasikan beberapa subjek atau topik yang berkaitan dengan produk baru, pegawai baru, layanan baru, dan aktivitas lain yang layak dipublikasikan. Pembuatan dan pemuatan rilis berita merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh bagian public relations atau hubungan masyarakat. Tanggung jawab bagian tersebut diantaranya yang pertama, menjaga reputasi perusahaan terhadap karyawan, konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua, menyebarkan berita bisnis kepada publik. Yang ketiga, membantu manajemen dalam menangani krisis komunikasi. Selanjutnya ada syarat-syarat rilis berita yang baik. Editor bisnis biasanya merilis berita yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada timeline atau garis waktu. Apakah peristiwa tersebut terjadi sekarang? Peristiwa terkini atau up to date akan lebih menarik perhatian publik. Yang kedua, ada proximity atau kedekatan. Apakah peristiwa tersebut masih dalam jangkauan pembaca? Surat kabar biasanya memiliki target segmen pembaca tertentu. Berita yang disajikan tentu saja harus sesuai dengan target pembacanya, baik menyangkut lokasi, wawasan, umur, kegiatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada important, ada kepentingan. Apakah peristiwa tersebut penting bagi pembacanya?
Pembaca akan menyukai berita-berita yang memang sesuai dengan kepentingannya. Yang kelima, ada polis. Apakah peristiwa tersebut sesuai dengan kebijakan editor? Rilis berita dapat menguraikan aktivitas individu atau organisasi. Dalam setiap rilis berita, pertanyaan jurnalistik 5W+1H tersebut harus bisa terjawab dengan jelas. 5W+1H terdiri dari what, who, where, when, why, dan how. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rilis berita dan krisis komunikasi. Salah satu manfaat dari rilis berita adalah pada saat terjadi krisis komunikasi. Krisis komunikasi merupakan suatu kejadian yang berkaitan dengan perusahaan yang dapat merusak reputasi perusahaan bila tidak dikomunikasikan dengan baik dan benar. Beberapa contoh peristiwa rawan konflik yang dapat menimbulkan krisis komunikasi antara perusahaan dengan lingkungannya adalah: yang pertama, ada pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, publikasi hasil analisis dampak lingkungan. Yang ketiga, perhitungan dan pelaporan pajak. Yang keempat, pembagian bonus pada saat perusahaan mengalami kerugian. Yang kelima, penutupan atau penghentian kegiatan usaha. Yang keenam, musibah kebakaran yang dialami perusahaan. Yang ketujuh, keamanan dan kesehatan pekerja. Yang kedelapan, kandungan zat kimia berbahaya dalam produk dan lain-lain. Perencanaan dan penyusunan rilis berita. Rilis berita memerlukan perencanaan yang baik. Rilis berita pada umumnya bertujuan untuk memberikan informasi. Walaupun demikian, perlu dipertimbangkan reaksi audiens atas informasi yang disebarluaskan karena audiens yang dituju jauh lebih luas dan beragam. Dalam merencanakan dan menyusun rilis berita, berikut langkah-langkah yang bisa dijadikan pedoman agar tujuan komunikasi melalui media publik dapat tercapai. Yang pertama, menentukan subjek yang akan dituju atau dirilis. Yang kedua, menentukan dan menganalisis audiens yang akan dituju. Yang ketiga, memastikan bahwa berita mengandung informasi yang layak disebarluaskan kepada publik melalui media massa. Yang keempat, memperkirakan reaksi audiens atau kemungkinan terjadi pro dan kontra. Yang kelima, menyusun rilis berita menggunakan pendekatan langsung, walaupun reaksi audiens diperkirakan negatif. Rilis berita biasanya disusun dengan pendekatan langsung untuk menarik perhatian pembaca. Yang keenam, melakukan review untuk memastikan bahwa pertanyaan jurnalistik yang meliputi 5W+1H sudah terjawab. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rilis berita adalah: yang pertama, sedapat mungkin pergunakan kalimat dan paragraf pendekatan dan hindari penggunaan kalimat majemuk. Yang kedua, pastikan kebenaran nama orang, nama tempat, nama organisasi, jabatan, tanggal, dan jumlah. Yang ketiga, jika harus menyebutkan nama dan menyerahkan foto seseorang atau organisasi, mintalah izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Yang keempat, cetak di atas kertas yang bersih dengan layout atau margin jenis huruf, ukuran huruf, dan spasi yang sesuai dengan standar media. Yang kelima, menyimpan arsip dalam bentuk hard copy dan soft copy. Setelah penyusunan dilakukan, langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, memilih media publikasi yang tepat agar dapat mencapai audiens yang diinginkan. Yang kedua, menentukan waktu publikasi yang tepat. Yang ketiga, mempersiapkan berbagai kemungkinan untuk mengatasi reaksi audiens. Rilis berita dapat juga disusun menggunakan format wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, perlu disiapkan daftar pertanyaan agar semua item tercover dengan baik. Rilis berita yang disusun melalui format wawancara biasanya juga menggunakan pendekatan langsung untuk menarik perhatian pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.